Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam kita warahmatullahi ketemu lagi ya wabarakatuh. di pekan kelima pada mata kuliah statistik elementer ya. Jadi pada mata kuliah statistik elementer di pekan kelima ini materinya itu adalah ukuran pemusatan data. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin tahu dulu kabar dari kalian ya. Ahmad Fakih, Pak hadir. kemudian Novita. Hadir, Pak. Oke. Ervina. Hadir, Pak. Yeni. Hadir, Pak. Oke. Nisa. Hadir, Pak. Elsifa. Hadir, Pak. Sukma. Hadir, Pak. Widya. Hadir, Pak. Melia. Hadir, Pak. Ade. Hadir, Pak. M. Rizky. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Rina. Oh ya, tadi Rina ini ya sempat izin ikut menyimak perkuliahan, tetap mengikuti dalam keadaan off cam ya. Karena ada sedikit permasalahan di lingkungannya ya. Masalah sinyal ya. Kemudian juga ada beberapa juga tadi yang sudah izin juga off cam karena permasalahan sinyal. Oke, kita mulai perkuliahan pada hari ini. Saya share screen sebentar. Jadi materi pada pertemuan kelima itu adalah ukuran pemusatan data ya. Jadi yang ingin dicapai ya dalam pembelajaran pada pertemuan kelima ini, mahasiswa diharapkan mampu menentukan ukuran pemusatan data, baik itu min, median, modus untuk data kelompok dan juga untuk data tunggal ya. Oke, ini ada materi ajarnya, nanti akan saya share. Jadi pada pertemuan kali ini yang ingin kita bahas itu adalah ukuran pemusatan atau ukuran tendensi sentral. Jadi ukuran tendensi sentral ini merupakan setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data, ya, atau dari suatu himpunan pengamatan yang kita amati, ya. Misalnya ada nilai ujian, ya. Bagaimana nilai rata-ratanya ya untuk menggambarkan keadaan dari sekian banyak mahasiswa dalam ujian mata kuliah A misalnya seperti itu. Ya. Nah kemudian sebelum kita masuk ke min, median, modus, kita harus bedakan dulu apa yang menjadi parameter ataukah apa yang menjadi statistik ya. Jadi parameter dan statistik itu berbeda. Jadi parameter itu adalah ukuran data untuk populasi, ya, yang merupakan ciri atau karakteristik dari populasi. Sedangkan untuk statistik itu adalah ukuran data untuk sampel yang merupakan ciri atau karakteristik dari sampel. Ya. Jadi parameter ini kaitannya dengan populasi, kalau statistik kaitannya dengan sampel. Ya. Yang pertama itu yang kita akan bahas itu adalah tentang rata-rata atau istilahnya min gitu ya. Misalnya di sini ada ilustrasi diberikan data Adam usianya 9 tahun, kemudian Ami 6 tahun, kemudian ada Joko di sini usianya 8 tahun, kemudian ada Siti usianya 6 tahun, kemudian ada Mus usianya 4 tahun. Ya. Apa itu min? Kalau kita lihat dari data di sini, berarti kita ingin melihat rata-rata dari umur kelima anak di sini. Ya, berapa rata-rata umur dari kelima anak di sini? Ya. Nah, rata-rata di sini itu merupakan suatu nilai yang cukup representatif untuk memberikan gambaran tentang nilai-nilai yang terdapat dalam data yang bersangkutan. Kalau kita lihat dalam kasus ini, berarti datanya berkaitan dengan umur, ya, berkaitan dengan umur dari kelima anak yang diamati di sini. Nah, kemudian
Di sini untuk mencari nilai rata-rata itu, yang pertama adalah bisa kita lihat dari jenis datanya, apakah dia data tunggal atau data kelompok. Ya. Untuk data tunggal di sini ada sedikit perbedaan ya dengan data kelompok. Ya. Kalau data tunggal di sini ada variabel X, data kelompok juga ada variabel X. Nah, bedanya di mana? Bedanya kalau untuk data tunggal misalnya ada X1 di sini. Ada X1, di data kelompok juga ada X1. X1 pada data tunggal itu merupakan data ke-1. Sedangkan data kelompok, pada data kelompok, X1 di sini ya, itu merupakan nilai tengah dari kelas interval yang pertama misalnya. Ya. Kalau X2 berarti nilai tengah dari kelas interval yang kedua dan seterusnya. Oke. Nah, untuk mencari rata-ratanya, untuk data kelompok itu tinggal kita jumlahkan setiap data yang kita amati, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Ya. Kalau dalam kasus sebelumnya tadi di sini ada kasus ada umur ya, umur dari kelima anak. Yang pertama 9 tahun, kemudian 6 tahun, 8 tahun, 6 tahun dan 4 tahun untuk si mus ya. Nah, berapa rata-ratanya? Berarti kita tinggal jumlahkan saja. Ya. 9 tahun ditambah 6 tahun dibagi ditambah 8 tahun ditambah 6 tahun ditambah 4 tahun dibagi dengan banyaknya apa? Data yang diamati. Yang diamati ada sebanyak 5 anak. Berarti dibagi dengan 5. Oke. Nah, di sini. Berarti di sini tadi 9 tambah 6 tambah terus sampai terakhir ditambah 4 dibagi dengan 5. Oke. Nah, kemudian untuk data kelompok ya. Untuk data kelompok ini disajikan dalam dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, tadi di sini ada X ya. X itu adalah nilai tengah tadi. Kemudian di sini ada frekuensinya. Ya. Nah, tadi saya lupa di sini ada notasinya ya, notasi dari rata-rata itu dinotasikan dengan X bar. Yang di sini ada X, kemudian ada garis di atasnya, dibacanya adalah X bar. Ya. Nah, di sini rata-rata untuk data kelompok itu adalah F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah F3 X3 dan seterusnya sampai ditambahkan dengan F ke N XN. Ya. F1 itu adalah frekuensi pada kelas pertama, kemudian F2 adalah frekuensi pada kelas interval kedua, F3 adalah frekuensi pada kelas interval ketiga, dan seterusnya kita jumlahkan dibagi dengan total frekuensinya. Ya. Total frekuensinya berarti F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 sampai ditambahkan F ke N. Atau di sini bisa kita notasikan sigma FIXI, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N, kemudian dibagi dengan sigma FI, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N. Oke. Nah, di sini N-nya itu adalah banyak kelas. Ya. Kemudian, kalau median, ya, median itu merupakan suatu nilai yang terletak di tengah setelah data tersebut disusun, ya, disusun secara berurut, baik itu dari dimulai dari terendah sampai tertinggi ataupun sebaliknya. Ya, kita lihat nanti tengahnya ada di mana dia. Ya, itu adalah nilai median. Untuk data tunggal, ya, itu lebih mudah, ya, lebih mudah. Artinya gini. Kalau untuk data tunggal misalnya saya ambil kasus yang ini. Ya, saya ambil kasus yang ini. Ada 9 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 6 tahun, 4 tahun. Kita urutkan, ya, kita urutkan, kemudian kita lihat tengah-tengahnya ada di mana. Ini kalau saya urutkan berarti misalkan dari yang tertinggi ke yang terendah. Berarti ini 9, kemudian urutan kedua 8 ya. Kemudian urutan ketiga 6, urutan keempat adalah 6. Dan yang terakhir adalah 4 tahun. Berarti nilai mediannya itu ada yang di tengah-tengah. Berapa yang tengah-tengah tadi? Yaitu 6 tahun. Ya. Itu adalah nilai median. Nah, tapi ada kasus unik. Ya. Jika datanya
data tunggal tersebut jumlahnya adalah genap, ya, maka nilai mediannya itu adalah jumlah dua nilai yang berada di tengah-tengah dibagi dengan 2 setelah datanya terurut. Ya. Tetapi jika datanya ganjil, berarti tinggal kita lihat yang berada di tengah-tengah itu yang mana. Itu adalah nilai median untuk data tunggal. Untuk data kelompok yang disajikan dalam tabel frekuensi, nilai median di sini, ya, notasi median ME. ME sama dengan B ditambah P dikalikan dengan setengah N dikurangi F besar dibagi dengan F kecil. Nah, apa itu B, apa itu P, F? Ya, ada F besar, ada F kecil di sini. B itu adalah batas bawah kelas median. Kemudian P itu adalah panjang kelas median. Kemudian N itu adalah ukuran sampel. F besar itu adalah jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median. Dan F kecil itu adalah frekuensi kelas median. Ya. Jadi yang dicari itu adalah kelas mediannya dulu, baru bisa kita tentukan nilai mediannya. Ya. Jadi pada data kelompok di sini kita tidak bisa langsung menemukan nilai mediannya, tetapi kita harus mencari di sini ada kelas mediannya dulu. Ya. Kalau modus, ya, modus itu digunakan untuk menyatakan fenomena atau peristiwa yang paling banyak terjadi atau paling sering muncul. Ya. Kalau pada data tunggal berarti tinggal kita urutkan atau kita cari frekuensi yang paling banyak. Ya, itu untuk yang modus data tunggal. Kalau modus untuk data kelompok, ya, di sini ada notasinya MO, artinya modus, itu sama dengan B ditambah P dikalikan dengan B1 dibagi dengan B1 ditambah B2. Ya, di mana B ini adalah batas bawah kelas modus. Kemudian P itu adalah panjang kelas modus. B1 dan B2 ya, itulah frekuensi kelas modus, ya, dikurangi frekuensi sebelum kelas modus untuk B1. Sedangkan kalau B2, ya, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus. Ya. Di sini diberikan ilustrasi. Misalkan di sini terdapat data tentang jumlah produksi ton pada PT Terus Maju, ya, dan lamanya waktu produksi tersebut bertahan adalah, nah di sini ada produksinya, kemudian ada lama bertahannya. Di sini ada 10, 15, 13, 10, dan 12. Satuannya adalah ton. Kemudian di sini ada lama bertahan dari produksi tersebut. Satuannya adalah bulan. Di sini hitung min median modus pada data produksi PT Terus Maju ini. Ya. Nah, di sini yang ingin dicari adalah min median modus pada produksinya, ya, dari data produksinya. Ya, berarti minnya itu adalah X bar sama dengan di sini 10 ditambah 15, kemudian ditambahkan 13, ditambahkan 10, ditambahkan lagi dengan 12, dibagi dengan banyaknya datanya. Banyaknya data amatan. Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, dan data kelima. Oke, maka di sini dibagi dengan N. Oke, nah di sini diperoleh hasilnya adalah 12. Oke. Nah kemudian sini kemudian ada nilai mediannya. Untuk mencari nilai median tadi itu harus kita urutkan dulu. Boleh dari tertinggi ke terendah ataupun sebaliknya, ya. Nah, kalau di sini diurutkan dari terendah ke tertinggi datanya. Ya. Dari sini bisa dilihat yang terendahnya itu adalah 10, ya. Di sini 10-nya ada 2 kali. Ini 10 10. Kemudian setelah 10 ada data kelima yaitu 12. Kemudian data keempat yang lebih tinggi dari 12 ada 13.
dan data yang kelima lebih tinggi dari 13 yaitu 15 ya. Diurutkan 10, 10, 12, 13 dan 15 ya. Kita lihat nilai tengahnya yang mana. Nah, ternyata datanya ada 5, berarti tinggal kita lihat ya. Tinggal kita lihat tengahnya yaitu adalah 12 ya. Berarti nilai mediannya itu adalah 12 ya. Kemudian modusnya yang paling sering muncul. Dari sini terlihat nilai 10 muncul 2 kali, yang lainnya muncul 1 kali. Ya, maka 10 itu dikatakan sebagai modusnya. Oke. Sampai sini dulu apakah ada pertanyaan ataukah bisa kita lanjutkan? Tidak, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Iya, Pak. Oke, kemudian untuk data kelompok sekarang ya. Diberikan tabel frekuensi nilai ujian statistika dari 60 orang mahasiswa. Nah, ini tabel yang pekan lalu kita bahas ya. Di sini ada berapa kelas itu? 6, Pak. Oke, ada 6 kelas ya. Untuk mencari nilai min median modusnya itu ya, berarti kita harus mencari nilai tengahnya dulu ya, di sini. Nilai tengahnya berapa ini? Nilai tengahnya? Yang pertama, kelas pertama 35 sampai 45. 40, Pak. Berapa? 40, Pak. 40. Kalau kelas kedua? 51. 51. Kelas ketiga intervalnya? Kelas ketiga apa namanya? Nilai tengahnya, 62 ya. 62. Kelas keempat nilai tengahnya? 73. 73. Kelas kelima? 84. Oke, kelas terakhir, kelas keenam, nilai tengahnya? 95. Oke, 95. Nah, nilai tengah tadi itu kita kalikan dengan frekuensinya. Untuk apa? Untuk mencari min-nya, ya. Untuk mencari rata-ratanya. Berarti tadi di sini 40 dikali 3 ditambah 51 dikali 4 ditambah berapa tadi di sini? 62 ya. 62 dikali 9 dan seterusnya ya, dibagi dengan jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya ada berapa di sini? 60. Ada sebanyak 60 ya. Oke. Nah, di sini sudah di bahan ajarnya sudah saya siapkan ya materinya. Nah, ini ya. Sama ya. Sorry, bentar. Ini sama ya. XI adalah nilai tengah 40, 51, 62, 73, 84, 95 ya. Kemudian dikalikan dengan frekuensi masing-masing kelasnya itu 120, 204 dan seterusnya. Betul tidak? Coba dicek lagi nih. Betul, Pak. Oke, betul ya? Ini kita totalkan ya. Tadi 1400. sigma FIXI ya, kita totalkan. Totalnya adalah 4.567 ya. Kita bagi dengan total frekuensinya sebanyak 60 ya. Ini adalah nilai rata-ratanya sebesar 76,12. Oke. Nah, itu dia ya. Untuk nilai rata-rata. Nah, kemudian untuk nilai mediannya bagaimana ini? Ya. Nilai mediannya itu, nah ini ada formulanya. Ya. Formulanya yang tadi sudah disampaikan. Nah, ini sama datanya. Banyak 60 orang. Nilai mediannya, berarti kita cari dulu. Ya, kita cari kelas mediannya. Untuk mencari kelas mediannya, kita jumlahkan dulu nih. Di sini 3, ditambah 4, ditambah 9, ditambah 16, ditambah 13, ditambah 15. Sama dengan 60. Ya enggak? Nah, tapi bagaimana tengah-tengahnya, Pak? Tengah-tengahnya berarti setengah dari 60 itu berapa?
30. 30. Berarti ada di dalam frekuensi ke 30 harusnya. Ya enggak? Nah, Iya, kita Pak. lihat sini. Kalau 3 ditambah 4 nih berapa nih? 7. 7. Kalau 3 tambah 4 tambah 9? 16. 16. Sudah sampai tengah belum? Oh, Belum, Pak. Belum. Nah, sekarang kalau 3 ditambah 4 tambah 9 tambah 16, 32. 32. Sudah sampai tengah? Sampai Sudah, Pak. Sudah. Berarti kelas median itu adalah yang ini. Oh, Ya. ya, Pak. Kelas median ada di 68 sampai dengan 78. 8. Ya. Nah, di sini sudah jelas sebetulnya nih. Rumusnya adalah setengah N dikurangi F besar dibagi F kecil. Ya. Setengah N. Ya, N-nya tadi adalah sebanyak 60. Setengah kali 60 berarti ada di frekuensi ke-30 harusnya. Ya. Nah, kemudian berapa nilai mediannya? Nih. B ditambah P dikalikan setengah N dikurangi F besar dibagi dengan F kecil. Ya. Yang lalu sudah kita lihat ya, nilai apa namanya? Panjang kelasnya tadi sudah dijabarkan juga, panjang kelasnya adalah 11. Ya enggak? Ya. Panjang kelas Iya, 11 Pak. ya. Oke. Iya, Pak. Kemudian nilai B-nya itu adalah batas bawah kelas mediannya. Yang mana batas bawahnya? Nah, kalau ini kan 68. 68 ya. Nah, batas bawahnya dikurangi nilai bawahnya dikurangi dengan 0,5. 0,5. Berarti nilai B-nya adalah 67,5. 67,5. Ya. Kemudian 67,5 ditambahkan 11 dikali setengah dikali 60 dikurangi 16. Nah, ini 16-nya yang mana ini? 16 yang atas nih. yang Dari tadi yang tengahan 60. Ya. dari banyak mahasiswanya bukan, Pak? Dari Banyak mahasiswanya Nah. bukan, Pak, frekuensinya. coba kita lihat keterangannya tadi nih. Ya. F besar adalah jumlah semua frekuensi dengan tanda yang lebih kecil dari tanda kelas median. Ya. Nih. Iya, Pak. Yang mana ini? 16-nya ini? Jadi dari kelas median itu frekuensi kelas mediannya, Pak. Kelas mediannya kan di 68 sampai 78. Frekuensinya 16. Kurang tepat ya. Kalau yang itu adalah yang bawah sini ya, F kecil, frekuensi kelas median nih. Oh. Ya. Nah, kalau yang atas di sini ya itu adalah jumlah dari frekuensi sebelum kelas median. Yang mana kalau kelas median adalah 16 yang ini. Jadi 49. Oke. 3 ditambah 4 ditambah 9. Jumlah frekuensi dari sebelum kelas median. Ya. Oke. Oh iya, Pak. Diperoleh hasilnya adalah 77,13. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana modusnya? Modus dari nilai ujian statistik 60 orang mahasiswa tersebut. Ya, modus itu tadi adalah fenomena yang paling sering muncul. Ya enggak? Nah, Iya, Pak. untuk median dan modus, tadi kita harus cari dulu kelas mediannya dan kita cari dulu kelas modusnya. Ya, oke. Kalau data tunggal sih gampang seperti yang tadi ya. Nah, ini tadi modus PT terus maju ya. Produksi ton, berapa rata-rata produksi tonnya? Kita lihat ya datanya. Yang paling sering muncul adalah 10. Sedangkan kalau untuk data data kelompok, kita lihat dulu kelas modusnya. Kelas modusnya ada di mana? Ada di frekuensi yang paling banyak. Yang mana yang paling banyak? Ini ya. Frekuensinya adalah 16. Oke. Berarti kelas modusnya ada di 68 sampai dengan 78. 8. Oke, di sini kelas modusnya. Untuk nilai modusnya, rumusnya B ditambah P dikalikan dengan B1 dibagi dengan B1 ditambah
B2. B1-nya, B-nya, nilai B-nya itu adalah 67,5 ditambahkan dengan 11, ditambahkan dengan B1-nya adalah 7. Dari mana 7? Nah, ini. Bisa dilihat di layar sebelahnya. Sorry, di sisi kanannya. B1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas modus. Kelas modus. Oh, Oke, jadi berarti 16 dikurang 9, Pak. Oke. Ya, jadi 16 kurang 9 sama dengan 7. Ya. Nah, kemudian B2-nya frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus. Berarti 16 dikurangi Kurang 13. 13. 13. Ya, sama dengan 3 di sini. Oke ya. Sampai sini. Apakah ada Ya, Pak. pertanyaan? Paham, Pak. Oke. Ya. Jadi berarti nilai modusnya untuk data kelompok di sini atau data yang sudah disajikan dalam tabel frekuensi di sini itu sebesar 75,2 setelah dihitung ini. Kemudian ini 75,2 yang mana sih Pak nilainya? 75,2 ini ternyata benar, ya. Benarnya bagaimana? Benar berada pada kelas modus. Kelas modusnya tadi ada di 68 sampai 78. Enggak? Iya, Pak. Berarti nilai modusnya benar berada pada kelas ke-4 di sini. Ya, sebesar 75,2. Oke. Yang nilai median pun sama. Tadi kelas mediannya ada di 68 sampai 78. Nah, kalau kita hitung tadi ya, ternyata nilai mediannya sebesar 77,13. Ternyata benar ada di sini. Ya. Oke. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Insya Allah paham, Pak. Alhamdulillah. Ya. Oke. Nah, ini ya, min median modus ya. Ini rangkuman dari bahan ajar yang nanti bisa kalian download ya. Nah, di sini ya. Sumber referensi yang digunakan. Oke, sumber referensi yang digunakan itu yang pertama ada buku Sujana, kemudian ada buku Walpole ya. Buku Walpole yang sudah saya sarankan dari pertemuan pertama supaya kalian memilikinya ya. Minimal ini yang kalian punya ya. Maksimalnya silahkan kalian cari referensi-referensi yang terbaik ya. Di RPS-nya pun kemarin sudah saya share ya di rencana pembelajaran semesternya ini ya. Iya, sudah, Pak. Nah, daftar referensinya di sini ada 7 nih yang saya berikan nih. Sudah dicari semua belum? Baru sebagian, Pak. Iya, Pak. Nah, sudah cari artikel-artikel belum? Dari jurnal-jurnal gitu ya, tentang yang lalu penyajian data. Tugas yang lalu sudah selesai dikerjakan? Sudah, Pak. Oke, ya. Untuk tugas pada pertemuan kali ini, ya, ini sudah saya sediakan. Nanti bisa di-download juga pada dalam linknya ya. Lembar kerja mahasiswanya, ini CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, ya. Kemudian pada pada pertemuan kelima dan seterusnya. Nah, ini nanti silakan kalian kerjakan, bisa dikumpulkan di dalam LMS-nya, ya. Baik, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung.
Baik, Pak, terima kasih atas materinya, Pak.